Ruang Perempuan hadir lagi. Ruang Perempuan adalah ruang obrolan santai perempuan tentang segala macam dinamika obrolan perempuan. Nah, meskipun di ruang perempuan, tetapi yang kami hadirkan tidak hanya sebatas perempuan, tetapi kita juga ingin mendengar sejauh mana perspektif, pandangan, ataupun kesan dari para kaum Adam terkait dengan bagaimana perempuan. Nah, pada kesempatan sesi hari ini atau kesempatan ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana perempuan dari sudut pandang laki-laki sebagai pecinta perempuan. Sudah ada Mas Ega gitu. Iya, makasih Mbak Tutut. Makasih ya Mas. Iya. Sudah akhirnya berkenan untuk sharing ngobrol bareng di ruang Iya, perempuan. padahal udah lama kita janjian ya. Iya, mau pengen ngobrol nggak jadi. Dan paling asik dan paling seru kalau kita bicara tentang perempuan. Betul. Karena katanya laki-laki itu pecinta perempuan. Betul. Perempuan pecinta laki-laki. Iya. Yang masih normal. Iya. Masa saya pecinta laki-laki Lah, ya, makanya harus itu jadi kan. pecinta perempuan. Nah, Mas, sebenarnya apa sih Mas kalau Mas Ega melihat sosok perempuan gitu ya di dalam pandangan Mas Ega gitu? Oh iya. Saya kalau pribadi, boleh saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya ya. Mas, Iya, iya, Mas, iya. ini biar nanti dapat insight gitu ya. Kalau berbicara perempuan, sosok perempuan yang pertama saya kenal dalam hidup saya ini adalah ibu. 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 Oke. Jadi tapi ibu saya ini meskipun saya nggak mengenalnya terlalu lama karena di sekitar usia 6-7 tahun ibu saya udah meninggal. Oh, berarti Mas sudah menjadi piatu semenjak kecil. Sama kecil. Jadi tapi yang karena apa ya? Terasa banget bahwa rasa dari kasihnya seorang ibu itu terasa. Meskipun dalam waktu 6-7 tahun, tapi memori itu masih teringat. Teringat itu bukan hanya tersimpan dalam memori ingatan ini, tapi terasa di kalbu. Sosok seorang perempuan itu. Padahal Mas kan masih usia pada saat ditinggal ibu usia 7 tahun. Iya, 7 tahun. Kenangan tentang ibu kan belum terlalu banyak. Iya, ya? iya. Dan memori kita itu akan bisa mengingat kenangan-kenangan masa lalu, apalagi di usia sekarang. Iya, ini. iya, iya, betul. Biasanya adalah ketika kita sudah lewat di usia 5 tahun biasanya. Iya. Berarti kan perjalanan untuk mengenang ibu hanya sekitar waktu 2 tahun. Tetapi ada hal yang sangat Mas tadi sampaikan, rasakan itu begitu mengena banget gitu loh. Iya. Apa itu ya Mas? Iya. Rasanya itu rasa yang kayak apa, atau ada yang mungkin bisa disampaikan gitu untuk diceritakan ke kita? Iya, kayak begini, orang berbicara tentang selalu memori tentang perlakuan ibu terhadap anak ya, terhadap ibu kita, perlakuan terhadap kita. Tapi itu saya dapatkan setelah bukan lagi masa di 7 tahun itu langsung mengingat, di masa-masa dewasa saya terkenang bahwa sebenarnya saya mengenal ibu itu bukan melalui perlakuan dalam tanda kutip pengajarannya atau pendidikannya apa. Tapi saya mengenal kasih dari sosok ibu. Kasih. Saya mengenal kasih itu dari sosok ibu. Itu di umur yang sekecil itu saya memahami saat ini, oh itu yang namanya kasih. Ada satu energi yang seperti apa sih Mas yang Mas rasakan dengan Mas bisa mengatakan bahwa itu kasih, itu yang kayak apa Mas? Yang saya alami ya, saya pribadi. Bisa dideskripsikan nggak sih Mas? Enggak. Bisa dideskripsikan nggak Mas? Mohon maaf, saya kalau berbicara tentang ibu, saya nggak bisa ini. Hai, jadi inilah apa? Saya bisa mengambil kesimpulan begini. Tuhan memperkenalkan dirinya melalui sosok ibu. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih maha penyayang itu kasihnya itu memperkenalkan dirinya melalui ibu, sosok ibu. Makanya Tuhan itu memberikan satu keistimewaan kepada perempuan karena dia yang punya rahim. Iya. Maka sifat-sifat keibuan itu adalah sebenarnya mewakili sifat-sifat Tuhan gitu ya Mas. Yang mana adalah mereka memiliki satu kasih sayang meskipun tidak dia ucapkan, tetapi bagaimana rasa itu bisa dinikmati gitu ya oleh energinya, oleh anak-anaknya. Jadi saya melihat dari gini Mbak Tutut,
sosok ibu yang menyebarkan kasih ini, pada saat saya mengalami kematangan dalam usia begitu, baru saya menyadari bahwa Tuhan tidak membiarkan saya tidak mengenal dirinya. Saya diperkenalkan dengan Tuhan melalui tajallinya, ya melalui pengejawantahannya, manifestasinya dari sosok ibu. Ibu saya meninggal, saya dididik oleh nenek saya. Tetap sosok perempuan. Dan itu yang saya rasakan, bahwa tidak ada yang di luar dari itu kecuali kasih. Saya berani mengatakan kasih. Kasih itu ya kembali kepada Tuhan yang menciptakan saya. Oke, artinya bahwa ini ada satu bentuk energi ya, ada satu bentuk kekuatan gitu ya Mas. Iya. Meskipun ditinggalkan oleh ibu, Mas merasakan bahwa ada satu energi yang sudah melekat. Mungkin kan 9 bulan kita di dalam kandungan. Iya, dalam kandungan. Pastinya kan ini nafasnya, darah yang mengalir di tubuh kita pasti ada darah ibu kita dong, gitu kan ya. Dan mungkin pada saat Mas ditinggalkan, kemudian nenek yang meneruskan, perempuan lagi. Perempuan lagi. Berartinya kan sosok perempuan itu adalah sebenarnya sosok yang begitu istimewa dan sosok yang begitu hebat kan, Mas? Sangat, amat. Sangat dan amat iya. Nah, tapi kadang-kadang perempuan sendiri, Mas, kalau saya mendapati kasus-kasus gitu ya. Banyak perempuan yang sebenarnya mengalami masa tidak percaya diri gitu. Perempuan yang merasa bahwa, apalagi sekarang banyak beberapa ibu-ibu muda yang merasa bahwa gue punya anak repot banget sih, anaknya ngeribetin gitu. Nah, kemudian dia sendiri, gimana ya cara gue ngedidik anak ya gitu kan. Nah, kalau tadi Mas Ega mengatakan bahwa sosok perempuan itu begitu istimewanya gitu ya, tapi ada perempuan-perempuan yang sebenarnya lagi merasa tidak sebegitu istimewa gitu, Mas. Menurut pandangan Mas Ega sendiri gimana, Mas? Saya kalau ngelihat begitu ya, kalau perempuan yang merasa begitu, mungkin ada sesuatu hal dalam kehidupannya itu yang hilang. Satu kehidupannya yang hilang. Iya, satu. Karena pemikiran atau saya sebut pemikiran lah dari seseorang manusia. Anggap kalau itu dari sisi perempuan, berarti ada itu dibentuk oleh pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bisa membentuk dari pola pikirnya, dari anggapannya terhadap anak itu, termasuk juga lingkungan di sekitarnya. Bagaimana dia jadi berpemikiran seperti yang Mbak Tutut katakan tadi. Jadi memang ada suatu hilang. Kalau bagi saya, siapapun itu, baik laki atau perempuan, harus kembali kepada dirinya untuk mempertanyakan dirinya lagi, supaya dia bisa kembali apa sih sebenarnya kodratnya dia sebagai ayah, sebagai ibu. Bicara kodrat tuh Kalau kita bicara kodrat kan seringkali dikatakan begini nih, Mas. Kodratnya perempuan itu harus ada di rumah. Kodratnya laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah. Gitu ya, Mas? Tapi kadang-kadang itu nggak terima itu, Mas. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan adalah banyak dan aturan. Sampai saya ingat zaman kecil dulu adalah, udah kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, tugasmu itu nanti ujung-ujungnya kamu hanya di dapur saja ngurusin masalah rumah, gitu kan. Kemudian saya adalah orang yang cukup protes waktu itu, nggak mau, saya nggak mau, gitu kan. Kemudian ada teman juga yang ngingetin, Tutut kamu harus sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, nanti kamu tidak berkembang. Nah, kemudian saya ingat tuh, oh ya saya harus sekolah gitu. Itu adalah sosok bapak yang sempat menasihati bahwa kamu harus sekolah, gitu kan. Nah, sampai sekarang ini saya menemui klien ataupun teman gitu ya, gua kan cuma bisanya di rumah gitu. Nah, kadang-kadang saya mengatakan, kok kayaknya ini bukan, kalau ditanya terus dia bilang, ya ini kodratnya perempuan lah gitu. Cuma saya ngerasain bahwa enggak, ini bukan kodrat gitu. Benar gak sih, Mas? Pandangan saya ini benar gak? Menurut Mas Eka gitu. Kalau saya gue jadi bergerak hidupnya. Soalnya ini menarik gitu. Kalau saya berpikiran begini, Mbak. Itu yang mempertanyakan itu, saya yakin itu kepada laki-laki. Seandainya ada perempuan yang mengatakan itu sudah masuk doktrin dari laki-laki. Oh, itu doktrin dari laki-laki.
Ya, karena ya. Iya, laki-laki juga. Jadi kadang kita sosok laki-laki itu karena keakuan, keegoannya yang gede, ingin menguasai. Jadi dicarilah pembenaran bahwa itu ya nggak usah macam-macam perempuan, kodrat kamu di sini, nggak usah biarkan laki-laki yang bergerak. Padahal Tuhan menciptakan kita ini kan semua punya potensi masing-masing. Nah, kalau seperti itu tadi Mas mengatakan itu adalah doktrin. Nah, yang sebenarnya kodrat itu ada nggak Mas kodratnya laki-laki dan perempuan di pandangan Mas Ega gitu kan? Kodratnya perempuan itu apa sih sebenarnya Mas? Gitu. Kalau kodrat saya beranggapan begini, kodrat itu ya kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya laki-laki, fitrahnya perempuan. Dalam hal ini fitrahnya laki-laki, makanya dipertemukan antara laki-laki dan perempuan sebuah pernikahan, itu namanya fitrahnya masing-masing. Fitrahnya perempuan untuk membahagiakan suaminya yang laki-laki ini, laki-laki juga untuk membahagiakan fitrahnya perempuan sang istri ini. Berarti bahwa fitrah itu laki-laki dan perempuan itu dipersatukan sebenarnya untuk memberikan kebahagiaan ya. Iya. Yang tidak kita punya kemudian bisa diberikan oleh pasangannya agar bisa saling membahagiakan. Tetapi yang mungkin terjadi saat ini adalah sebenarnya banyak pembenaran dan penguasaan bahwa yang paling dominan atau yang paling berkuasa itu adalah laki-laki. Perempuan itu ya jalani dengan kodratnya. Berarti kalau di sini sebenarnya kadang-kadang saya suka mikir loh Mas. Kadang-kadang nggak adil juga ya kalau perempuan hanya di rumah, kemudian dia belum tentu merasakan sebuah kebahagiaan, sementara dia punya potensi yang luar biasa. Sementara dia juga menderita. Artinya kan justru menjadi dosa pasangan dong kalau tidak membahagiakan. Sesuai tadi yang Mas Ega sampaikan. Betul. Jadi bagi saya begini, seorang laki-laki harus pintar-pintar melihat potensi pada pasangannya itu. Pasangannya itu perempuan, anggaplah perempuan begini. Tapi kita kadang berbicara budaya apa namanya ya? Budaya selalu menekankan kepada bahwa laki-laki itu di atas wanita. Pemimpin atas wanita. Jadi ditekankan kepada wanita harus patuh taat kepada pemimpinnya. Kalau nggak patuh taat, dosa. Larinya lagi ke hal-hal yang begitu, dosa. Akhirnya kan kadang-kadang kita juga menjadi takut ya Mas. Kami perempuan kadang-kadang menjadi tidak percaya diri karena posisinya tadi kalau kamu begitu itu dosa. Kamu seperti ini adalah ibadahmu gitu. Betul. Terus akhirnya ya sudah kita kan jadi ngikut ya. Padahal saya merasa bahwa kalau yang seperti ini ada hal yang perlu diluruskan. Ada yang perlu diluruskan, betul. Berarti benar dong lagu dulu ya, wanita dijajah pria sejati gitu ya. Berarti itu sebenarnya ungkapan benar loh itu Mas. Ungkapan. Tapi Mas, apa sebenarnya kalau dengan yang kayak gini mungkin yang para laki-laki juga merasa bertanya-tanya. Hal yang paling penting untuk disadarkan kepada kita perempuan dan laki-laki mungkin dengan mengetahui tadi kalau kita bicara bahwa pada fitrahnya ada message apa yang penting yang Mas Ega sampaikan? Kalau saya kembali kepada fitrah bahwa kita dipertemukan antara laki-laki dan wanita dalam sebuah pernikahan. Laki-laki beberapa dari teks agama menunjukkan memang bahwa sebenarnya pemimpin. Tapi dalam arti kata pemimpin di sini, kalau di salah satu saya kutip hadis sedikit ya Mbak ya, mohon maaf. Kalau umpama disebutkan di situ bahwa hadisnya itu bahwa ar-rijalu ra'in alal ahlil baitihi, bahwa laki-laki itu pemimpin atas rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang ra'in di sini, ra'in sebenarnya artinya bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu dalam bahasa Arab ya sultan, amir. Kalau ra'in di sini sebenarnya arti ininya gembala. Menggembalakan. Jadi kalau saya menangkap dari hadis ini bahwa bukan suatu pembenaran kita memakai hadis ini bahwa kita ini pemimpin atas rumah tangga yang berlaku seperti raja. Titahnya harus diikutin, anunya harus diikutin tanpa meminta apa istilahnya masukan pendapat dari pasangannya. Karena ya bahtera rumah tangga ini kan namanya bahtera ya kayak kapal begitu, bagaimana menjalankan bahtera ini bersama-sama. Jadi ro'in di sini bahwa bagaimana lelaki itu, kalau saya mengartikan bahwa pandai-pandailah memanage kehidupan rumah tangga ini
Dalam arti kata memanage rumah tangga ini di dalamnya agar memahami potensi dari pasangannya itu, istrinya bagaimana, tidak mengekang, karena masing-masing manusia itu punya kesenangan, punya kebahagiaan sendiri. Jadi itu yang harus kita ini, nggak boleh bilang kita laki-laki yang memanage istri, ya tugas kamu ya karena kebahagiaan kamu, belanja aja. Ntar saya kasih belanjaan. Tugas kamu belanja aja. Yang lain-lain nggak usah mikirin kerjaan apa, nggak usah. Pada satu sisi istrinya, pasangannya ini mempunyai potensi dalam hal sisi keilmuan untuk lebih berguna bagi banyak orang-orang di sekitarnya gitu. Iya Mas, aku tersadar karena sebenarnya perempuan ini memiliki satu kekuatan bahwa fondasi kecerdasan itu yang mendidik, yang seringkali banyak waktu kan sebenarnya perempuan, ya kan? Ibunya yang sudah ada sejak dalam kandungan, anak dalam kandungan kan ibunya. Tetapi ketika perempuan ini kemudian tidak bisa mengekspresikan potensi-potensi yang Tuhan berikan, maka itu pun akhirnya akan menjadi apa ya, kayak kemudian mentransfer kepada anak-anaknya. Maka akan tumbuh secara psikologis anak-anak yang kecemasan lah, yang ketakutan, yang berkembang karena energi dari ibu. Nah, aku tertarik sih tadi sebenarnya saya mengambil insight kalau laki-laki ini sebagai gembala, sebenarnya bagaimana laki-laki ini sebenarnya bisa mengerti karakteristik anaknya, istrinya, ibunya. Kemudian dia akan bisa mengarahkan. Tugasnya itu adalah mengarahkan. Oh, di sana ada makanan loh, ya kita ke sana. Oh, ini yang bagus, kamu bisa teruskan. Ini yang enggak, kamu bisa arahkan ke sini. Maka disinilah butuh sebuah kebijaksanaan sebenarnya, sehingga tidak menggunakan otorisasi atau dogma sebagai laki-laki, tetapi karena kondisi saat ini, kalau saya melihat surveinya, bukan laki-laki, leadership di Indonesia itu adalah lemah. Kalau di tes itu rata-rata safety player. Sehingga dalam hal ini ketika dia dituntut ataupun perempuannya jauh lebih cerdas, maka dia menggunakan powernya. Dengan mohon maaf karena menggunakan atas nama agama. Kemudian atas nama agama digunakan. Bahwa ini sudah menjadi kewajibannya seperti ini. Kodratmu sudah seperti ini. Patuh taat sama saya. Patuh taat sama saya. Kamu ini ibadahnya. Kalau enggak kamu dosa. Ini perlu diluruskan. Jadi kaum wanita pun perlu kalau sang suami memakai tentang dalil-dalil dari agama itu, perempuan harus belajar tentang agama. Perempuan pun harus belajar. Belajar tentang agama. Sebenarnya Mas mungkin ada satu kunci ya, yang Mas Ega, kalau kita sebagai perempuan ketika menghadapi laki-laki yang menggunakan powernya, apa yang bisa kita sampaikan sebagai perempuan dari sudut pandang Mas Ega, mungkin juga bersama dengan keluarga gitu ya. Mungkin ada tips lah ke kita Mas, para perempuan. Ya kalau saya sih simpel aja. Saya bilang saya kemarin bercanda sama teman-teman yang seringan di sini, bahwa begitu banyak lelaki kalau ngumpul dikatakan bahwa kalau ditelepon sama istrinya disuruh pulang langsung pulang, karena dia bilang wah ikatan suami takut istri. Iya kan, biasa sesama laki-laki itu biasa saling ngomporin ya. Wah, kita laki-laki itu harus jadi pemimpin, jangan takut sama wanita, jangan takut sama istri. Kalau saya di lingkungan situ Mbak, saya bilang saya bukan istri. Sama sekali bukan istri. Saya ISTBI. Apa ISTBI? Ikatan suami takut banget sama istri. Berarti istrinya lebih otorisasi lagi dan lebih punya saya cuma ini sebagai joke bahwa laki-laki itu begitu banyak egonya yang menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia harus punya power, dan tanpa sadar dia menerapkan itu di rumahnya dengan kekuatan begitu karena pengaruh pergaulan sesama laki-laki bahwa kita ini laki-laki, jangan takut istri, kita harus punya power, kita harus pemimpin, istri harus taat sama kita. Kalau saya bilang, saya ambil titik ekstrimnya dalam tanda kutip bercanda bahwa nggak masalah saya dibilangin takut istri. Yang penting istri saya senang, istri saya bahagia. Itu konsekuensinya waktu saya lamar dia. Saya bukan dijodohin, saya perjuangkan istri saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya, perjuangan saya. Saya harus bertanggung jawab atas cinta saya sama istri saya. Dan harus saya jaga supaya dia bahagia. Itu aja simpel. Oke.
Artinya kalau ini kan Mas Ega punya satu pemahaman bahwa ikatan suami takut istri banget tadi. Ini karena Mas menghargai posisi istri, Iya, gitu kan? iya. Di mana ada sebenarnya kalau Mas disuruh pulang contohnya, Iya. karena ini kan sebenarnya membahagiakan istri, Betul. jadi sah-sah saja. Sah-sah saja. Tetapi karena ada yang ikatan suami takut istri, segera pulang karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ya kan? Sehingga kalau di rumah dia takut dimarahin, Takut gitu dimarahin. kan? Sehingga posisinya itulah yang benar-benar menjadi ikatan suami takut istri banget. Jadi kemarin seru ngobrolnya Mbak sama teman-teman di sini. Saya bilang begini, kadang dia bilang itulah mengenai keegoan, keakuan lagi sebagai laki-laki. Iya. Kan saya sering bercanda sama teman-teman, jangan sampai kerjaan itu mengganggu pergaulan. Iya, senang aja, yang penting kita happy, bergaul aja. Tapi saya bilang, tapi kalau pergaulan itu, kita lagi bergaul, tiba-tiba istri nelfon, nggak ada urusan sama pergaulan, yang utama istri. Karena itu memprioritaskan sebagai bentuk Betul. kasih sayang. Ya, jadi terserah orang. Kalau saya pribadi begini Mbak Tutut, terserah orang mau bilang mengatakan bahwa saya takut istri, nggak peduli saya maksud saya. Yang penting istri saya senang. Soalnya kebahagiaan saya sama istri, sama anak. Ya, betul. Kebahagiaan tertinggi bersama pasangan, 24 jam Mbak sama dia. Oke. Dan sering orang lupa bahwa sosok perempuan yang di sampingnya ini dia perjuangkan. Dia berjuang untuk mendapatkan dia ini dengan segala taktiknya laki-laki begitu untuk mendapatkan ini. Di satu sisi setelah Anda mendapatkan semua itu, Anda mencoba mensia-siakan. Dalam arti kata apa? Anda menunjukkan lagi keegoan sebagai laki-laki bahwa istri patut taat kepada suami. Dengan menekankan itu, apa istri Anda merasa bahagia, nggak merasa tertekan. Nah, Iya. luar biasa, luar biasa. Saya kan Ya, betapa bahagianya ya kalau seandainya kita bisa menyadari dan bisa membangun itu. bisa membangun itu. Ya. Jadi aku dapat insight nih Mas. Aku dapat satu resume yang mungkin kita bisa kita menjadikan pelajaran bahwa kalimat terakhir tadi yang Mas Ega sampaikan. Pada saat pasangan kita ini adalah yang istimewa. Pada saat kita mendapatkan dia, dulu kita berjuang. Dengan segala taktiknya. Iya. Lalu ketika kita mendapatkan, pastinya harusnya kita rawat dong. Iya. Bukan kemudian kita menyia-nyiakan ataupun kita menggunakan otorisasi kita untuk kepentingan ego kita. Atau kepentingan nafsu kita atau kekuasaan kita. Betul. Di mana kemudian hak-hak kebahagiaan dia tidak bisa didapatkan. Sehingga dalam porsi ini sebenarnya satu message yang ingin kami sampaikan, kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengasihi dalam satu rumah tangga, untuk saling membina dan bagaimana menumbuhkan kasih sayang dan kebahagiaan. Karena dia adalah mahkota dalam kehidupan kita, dimana kalau kita bisa merawat ini dengan baik, maka dimanapun dalam pergaulan tadi yang sifatnya kita masalah ini gengsi dan segala macam, kita masih tetap punya confident. Dan kita tetap punya prinsip bagaimana kita tahu bahwa peran kita ini adalah menjaga amanah Tuhan di dalam kehidupan. Betul. Gitu ya Mas? Betul banget Mbak Tutut. Terima kasih banyak ya Mas Ega. Sama-sama Mbak Tutut. Di kesempatan kali ini, di mana saya semakin bisa memahami bahwa ada laki-laki yang masih bisa mendengarkan dan tidak semua laki-laki loh yang hanya menggunakan otorisasi saja, dan bagaimana kita bisa bijak untuk bersikap. Tadi ada satu message bahwa perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus cerdas agar dia akan bisa menganalisa dan akan bisa memperjuangkan kebahagiaan hidupnya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga kalau ada saran kemudian ada pendapat, kita bisa sampaikan untuk kita diskusikan lagi. Mas Ega sehat-sehat. Ya, sama-sama Mbak Tutut. Terima kasih. Berkah. Amin, amin. Memberikan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Dan menjadi energi buat kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk para perempuan Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya.